Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 12300 230 30 Prodi S1 Kebidanan semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum yang ketiga dengan mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam praktik kebidanan. Tugasnya ialah berapa sih suhu tubuh kita saat melakukan aktivitas seperti tidur setelah tarawih, bangun sahur, mandi pagi setelah sholat subuh, olahraga pagi, kuliah siang, dan mandi sore setelah olahraga. Kira-kira setelah melakukan aktivitas tersebut, suhu tubuh kita sama apa tidak? Mari kita simak video ini sampai akhir. Nah, di sini saya sudah melakukan tarawih dan sudah melakukan aktivitas sebelumnya, dan sekarang saya bersiap untuk tidur. Dan sebelum itu saya akan mengukur suhu tubuh saya terlebih dahulu. Berapa sih kira-kira suhu tubuh saya setelah tarawih ini? Saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Nah, setelah saya mengeceknya, suhu tubuh saya sebelum tidur ialah 36,6 derajat. Nah, selanjutnya saya nanti akan mengecek suhu kembali setelah saya bangun sahur. Nah, terima kasih. Nah, sekarang saya sudah bangun untuk sahur, sekarang sekitar jam 3-an lebih, dan saya akan mengecek kembali suhu tubuh saya. Nah, setelah saya mengeceknya kembali, suhu saya setelah bangun sahur, angkanya berada di 35,7 derajat. Berarti ini suhunya agak nurun ya, agak nurun. Nah, mari kita cek di waktu berikutnya. Kali ini saya akan mengecek berapa suhu tubuh setelah mandi pagi. Nah, tadi saya sudah mandi pagi dan terus lanjut sholat sebentar. Kita cek. Nah, setelah saya cek, suhunya berada di 35 derajat. Ya, agak menurun dari yang tadi. Nah, dan selanjutnya saya akan mengecek suhu lagi nanti setelah berolahraga. Baik, sekarang saya mau cek suhu lagi setelah tadi berolahraga sebentar, tapi tidak kerekam soalnya lupa. Saya cek dulu. Suhunya 36, pas 36 derajat. Dan nanti saya akan mengeceknya lagi di kuliah siang, karena sekarang ada kuliah siang. Sekarang jam 12-an dan tadi udah selesai kuliah siang, dan saya akan mengecek lagi berapa suhu saya hari ini di tengah hari ini. Ini suhunya berada di 36,2 derajat. Nah, sekarang saya akan mengecek berapa suhu tubuh saya setelah mandi sore. Nah, suhunya berada di 36,2 derajat. Kesimpulannya adalah, kenapa sih kok bisa terjadi perbedaan suhu ketika kita melakukan aktivitas yang berbeda? Perbedaan suhu tubuh ketika bangun tengah malam dan ketika akan tidur. Perbedaan suhu tubuh ketika bangun tengah malam dan ketika akan tidur dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Faktor yang pertama adalah siklus sirkadian. Tubuh manusia mengikuti siklus sirkadian yang mengatur pola tidur dan bangun. Suhu tubuh cenderung menurun menjelang tidur dan mencapai titik terendah pada tengah malam. Seiring dengan mendekati waktu bangun, suhu tubuh akan mulai meningkat kembali.
Yang kedua, termoregulasi. Selain siklus sirkadian, termoregulasi tubuh juga berperan dalam mengatur suhu tubuh ketika kita tidur. Suhu lingkungan yang lebih sejuk dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Namun, ketika kita bangun tengah malam, suhu tubuh dapat kembali naik karena aktivitas tubuh yang meningkat. Terakhir, perubahan hormon dalam tubuh juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Misalnya, hormon melatonin yang diproduksi saat ketika tidur dapat mempengaruhi regulasi suhu tubuh. Perbedaan suhu tubuh antara saat bangun, tengah malam, dan saat akan tidur adalah bagian dari proses alami regulasi suhu tubuh dan pola tidur manusia. Perbedaan suhu tubuh ketika mandi pagi dan ketika olahraga. Perbedaan suhu tubuh ketika mandi pagi dan ketika olahraga dapat dijelaskan oleh proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh selama aktivitas tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan suhu tubuh antara mandi pagi dan olahraga. Pertama, mandi pagi. Ketika mandi pagi dengan air hangat atau dingin, suhu tubuh biasanya akan sedikit menurun karena paparan air yang lebih dingin dapat menurunkan suhu tubuh. 2. Olahraga. Saat Anda melakukan olahraga, tubuh akan menghasilkan panas karena aktivitas fisik yang meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh yang signifikan. Dan perbedaan suhu tubuh kita saat kita kuliah siang dan ketika mandi sore. Perbedaan suhu tubuh ketika kuliah siang dan ketika mandi sore dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain aktivitas fisik, paparan sinar matahari, metabolisme, regulasi suhu tubuh, dan waktu dalam siklus sirkadian. Aktivitas fisik. Saat berada di kuliah siang, aktivitas fisik mungkin cenderung lebih rendah dibandingkan ketika mandi sore. Aktivitas fisik yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh karena tubuh menghasilkan panas sebagai respon terhadap aktivitas tersebut. Kedua, paparan sinar matahari. Saat Anda berada di kuliah siang, mungkin terpapar langsung oleh sinar matahari yang dapat meningkatkan suhu tubuh karena sinar matahari dapat memanaskan suhu tubuh secara langsung. Dan yang ketiga, metabolisme. Aktivitas fisik dan paparan sinar matahari dapat mempengaruhi metabolisme tubuh yang kemudian mempengaruhi suhu tubuh. Metabolisme yang lebih tinggi selama aktivitas fisik dapat menghasilkan lebih banyak panas dan menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Regulasi suhu tubuh. Tubuh manusia memiliki mekanisme regulasi suhu tubuh yang kompleks seperti keringat dan vasodilatasi untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal. Saat suhu tubuh naik akibat aktivitas fisik atau paparan sinar matahari, tubuh akan mengaktifkan mekanisme pendinginan untuk mendinginkan tubuh. Waktu dalam siklus sirkadian. Suhu tubuh manusia juga dipengaruhi oleh siklus sirkadian, di mana suhu tubuh cenderung lebih tinggi pada siang hari dan lebih rendah pada malam hari. Oleh karena itu, suhu tubuh selama kuliah siang mungkin lebih tinggi daripada ketika mandi sore. Perbedaan suhu tubuh antara saat kuliah siang dan mandi sore merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor termasuk aktivitas fisik, paparan sinar matahari, metabolisme, regulasi suhu tubuh, dan siklus sirkadian ini. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tubuh manusia dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dialami tubuh. You don't even know